Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ansor Kota Santri dimanapun berada, kita jumpa lagi bersama Sartono MM, tetap di podcast Ansor Kota Santri. Malam ini kita kedatangan tamu Ketua PC Gerakan Ansor Kabupaten Pekalongan. Kita akan mengenal lebih dalam 30 menit tentang Gus Solah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana nih, Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat. Untuk saat ini Ansor ada kegiatan apa nih, Gus? Ini November ini banyak sekali kegiatan. Ada LI, Susplat, terus ada nanti ngaji administrasi. Yang paling fenomenal adalah bulan ini adalah bulan di mana kita bisa bayar tanah untuk kantor Ansor. Alhamdulillah. Sahabat Ansor Kota Santri, ini sangat luar biasa. Full kegiatan di bulan November. Karena malam hari ini kita mengenal lebih dekat dengan Gus Solah, kita akan langsung menggali tentang Gus Solah. Ini pertanyaan teman-teman ini, Gus Solah ini asli kelahiran Pekalongan atau di mana nih, Gus? Asli Pekalongan. Saya dulu lahir di Banjurip Alit. Banjurip Alit, Kecamatan Buaran gitu. Kalau dulu Kecamatan Buaran saya lahir, sekarang sudah menjadi kota Pekalongan, Kecamatan Pekalongan Selatan. Sudah ada perubahan, Gus ya. Berapa bersaudara nih, Gus? Saya 3. Saya, adik saya, istri, terus yang terakhir itu adalah laki-laki. Ya, karena ini mengenal lebih dalam dari Bapak Ibu, ini mohon disampaikan, Gus, karena biar enggak buyar, monggo, Gus. Saya dilahirkan dari ibu saya bernama Hajah Halimah. Pada kalau di tulisannya itu 1 Januari 80. Tapi pasnya saya kurang tahu karena itu saya karang saja di atas. Bapak saya bernama Haji Masdi Hariri. Terus dulu sekolah di Simbang atau tetap di Banjurip atau di mana, Gus? Pertama dulu saya ketika 2 tahun saya di Banjurip, MI Banjurip, IPAL, terus hijrah ke Simbang Kulon, itu kelas 3 MI. Dari kelas 3 MI terus lulus MI Simbang Kulon, meneruskan MTS Simbang Kulon, meneruskan alias Simbang Kulon, jadi produk Simbang Kulon. Terus dengar-dengar di pesantren mana nih, Gus? Nah itu saya setelah dari aliyah, sebetulnya saya tuh tidak ingin mondok dulunya, karena bagi saya mondok itu ketemunya tembok-tembok itu loh, sekat-sekat itu. Tapi karena saya dinasihati oleh saudara abah saya, Mbah Kiai Haji Bakri Hamzah, ketika saya pamitan, saya masih ingat ketika saya salaman, dia bilang bin Zuhdi kudu mondok. Ya akhirnya saya harus mondok. Gitu ya, dengan terpaksa atau legowo, Gus? Semua itu pas terpaksa. Tapi ketika saya dulu sowan ke almarhum Kiai Haji Nasri Kaimun, ini mungkin teman-teman aneh, ketika saya sowan, saya minta doanya jangan pinter, alim enggak. Yang pertama ketika saya mondok didoakan biar betah, karena pada saat ini enggak ada orang yang pintar tanpa kebetahan. Nek zaman dulu paling 3 bulan, 1 hari mungkin tabarukan bisa ditransfer oleh mas saya. Sekarang nggak bisa, harus betah dulu. Oke. Sahabat Ansor Kota Santri, semakin penasaran mengenal lebih dekat dengan Gus Solah. Ini Gus, terus berarti boyong tahun berapa Gus dari pesantren? Saya itu pesantren pas Piala Dunia 98 kayaknya.
setelah Piala Dunia saya berangkat dengan 8, karena di pondok saya pelosok itu langsung saya masuk di di sanawiyah ya. Saya itu berarti kalau sampai sempat kenal Gus Kausar itu adik kelasnya. Ya, saya kelas 2, kelas 3, kelas 4. Mungkin sebetulnya saya tuh pulang belum selesai karena ya di pondok itu semakin lama ternyata semakin godanya besar itu ya pengen balik sebaiknya, dan saya ingat guru saya ketika di pondok nggak nambah ilmu bali akhirnya akhirnya ketika Fathul Wahab itu memang ya bisa dikatakan semua teman-teman saya jadi pengurus, ada yang keamanan, ada yang di warung, ada yang di musyawirin, ada yang di kantor. Akhirnya semakin jarang, semakin yang ikut musyawarah jarang. Akhirnya saya pulang terlebih dahulu sebelum selesai wahab. Itulah proses belajar Gus Solah. Terus gini Gus, terkait organisasi Gus, sejak kapan mengikuti jenjang organisasi IPNU atau apa selain itu? Saya dulu sebelum mondok itu saya aktif di IPNU. Saya bahkan lakmutnya dengan, kalau sampean kenal tuh waka kita siapa namanya? Saiful Bahri itu sama lakmut bareng satu perjuangan ini satu. Dan satu bangku dengan dia. Dulu saya ikut lakmut, setelah saya ikut lakmut ya lama saya harus pondok. Di pondok itu dulu saya nggak pengen organisasi, yakin karena pengen ngaji toh. Tapi dulu sekarang tahu saya akhirnya paling mondok baru tahun 2 tahun harus ya jadi pengurus kesip, dan akhirnya harus menjadi ketua kesip pokoknya. Dan kesip itu kan jangkauannya dulu ketika saya menjadi ketua kesip tidak hanya Pekalongan, tapi Pekalongan, kabupaten, kota, Batang, Pemalang. Jadi ketika saya jadi ketua Ansor, saya kira masih enteng lah hanya kabupaten. Iya, luar biasa. Sahabat Ansor Kota Santri, inilah sosok Gus Solah. Terus itu Gus, ketika IPNU itu sampai di ranting saja atau sampai ke cabang, apa cukup di PAC Gus? Ranting, ketika mau di PAC saya harus mondok. Saya nggak sampai cabang. Itu ya? Iya. Terus mulai di Ansor Gus, tahun berapa Gus mulai? Ansor saya pulang, kayaknya saya mulai PKD itu tahun 2007. Saya pun nggak tahu yang saya lakukan itu PKD, saya nggak tahu. Pokoknya saya ikut, ternyata saya tahu jadi ikut PKD itu karena sahabat Mansur bilang sampai PKD. Opo ya kapan aku? Ya saya nggak lihat sertifikat, nggak lihat apa. Setelah saya mau ikut PKL di Tegal 2000 berapa itu 14 itu, oh ternyata emang ada. Dulu saya ikut PKD zamannya almarhum Sekalbi itu. PKD, PKL, terus LI atau saya dulu bahasanya di zaman asing itu TOT ya. TOT. Jadi dulu itu karena nggak begitu tertata, belum PKL, belum PKL itu bisa ikut TOT. Tapi karena sekarang harus tertib, harus nggak boleh loncat, nggak boleh. Gitu ya Gus. Terus sampai hari ini Gus, perbedaan atau situasi kondisi, kenangan, harapan di Ansor sama di IPNU, di Kesip itu gimana Gus? Kalau di Kesip kan kegiatan maksimal paling banyak itu di pondok ya. Paling jam Jumat kita mengadakan belajar toga, terus ya jamaah lah ya, sama yasin tahlilan. Tapi ketika di Ansor ini lebih tertib lah, apalagi saat ini gitu. Apalagi saat ini DPM Pengaderan, alhamdulillah ketika periode saya ini, alhamdulillah semua PHG semua bergerak lah. Jadi nggak ada coro gampang, nggak ada teman-teman kita yang pengurus itu yang leha-leha, nggak ada. Semua harus bergerak. Ya emang beda dengan dulu sahabat Azul Fahmi yang masih merintis lah. Dia keliling se-Kabupaten Raya lah, sampai ranting-ranting mana dia jelajahi. Tapi untuk saya karena ini sudah tertata dan semua sudah terbentuk, paling tidak 250 ranting ini, kalau
ketua cabang harus muter ranting, ya mungkin kerjanya hanya menghadiri rapat anggota, terus pelantikan ranting dan sebagainya, nggak akan menghandle program-program yang lain. Karena itu ini Korwil dalam jelas semua Korwil aktif dan semua Korwil bertanggung jawab atas terbentuknya ranting di Korwil masing-masing. Oke Gus, sahabat Ansor Kota Santri, tentunya Gus Sura ini orang yang sibuk. Terus di Ansor kan tanggung jawabnya luar biasa Gus, karena jangan ketua Ansor Kabupaten, terus pribadi, organisasi, keluarga, manajnya gimana Gus? Secara tanggung jawab. Yang jelas semua ketua Ansor, ketua cabang atau AC itu ketika sudah punya kesibukan, ya, nah itu mengajar, nah itu ngaji, nah itu organisasi yang lain, saya pastikan itu harus ada salah satu kegiatan yang bahasanya apa, ditinggalkan lah. Dulu sahabat Azmi itu kalau setiap maghrib itu kan ngaji, tapi kita juga Ansor yang ngajinya itu ya nggak bisa maksimal, itu memang seperti itu. Kalau semua terhandle nggak mungkin. Alhamdulillah saya ketika sebelum jadi ketua Ansor, saya jadi ketua yayasan. Ya saat ini semua tugasnya harus saya, yang tadinya saya handle harus saya limpahkan kepada pengurus yang lain, karena nggak nuntut lah. Jadi harus dibagikan, karena ini periode Ansor paling paton, ya ini untuk kemaksimalan saya maksimal di Ansor. Artinya berarti ada prioritas kegiatan dan harus dengan keluarga itu harus clear dulu. Artinya kalau kita punya istri ya ngomongin, kalau punya anak kita ngomongin, bahasanya kegiatan bapak ini sampai itu kegiatan positif, dan ke depan mungkin anak kita belum paham, ke depan pasti akan paham. Bahasanya kita itu Ansoran itu nggak seperti mereka yang berhubungan di ngedam ataupun yang nggak punya faedah lah. Saya kira nanti pada waktunya anak kita ataupun orang yang belum paham kita, kegiatan metu terus di Sinopo nanti akan paham dengan sendirinya. Itu Gus ya, luar biasa sahabat, inilah sosok Gus Sura. Artinya seringkali orang yang belum paham itu mengatakan kok koyo berlebihan ya, sering keluar. Ini kaitan tanggung jawab gimana Gus untuk bekal untuk sahabat-sahabat Ansor Kabupaten Pekalongan terkait prioritas, terkait tanggung jawab mana yang harus didahulukan, itu gimana Gus? Ya harus bahasa saya itu harus kita memberikan perhatian pada keluarga. Keluarga harus selesai. Kalau keluarga nggak selesai, saya yakin ketika menjalankan tugas di Ansor itu pikirannya pasti, muyang-muyang mesti. Jiwanya kita di rapat Ansor, pikirannya di rumah ini janu-janu, jadi harus selesaikan dulu. Saya katakan itu, yakinlah kader Ansor bisa, pasti itu bisa. Artinya bisa menyelesaikan pembagi waktu keluarga dan di Ansor. Dan juga kita nggak selama di Ansor kan, paling periode kita 4 tahun satu kita kembali pada keluarga. Dan saya yakin ketika kita kembali ke keluarga, dan yang tadinya katakanlah 8% kita ke Ansor atau ke organisasi, ketika kita menjadi 100% milik keluarga, itu lebih bahasanya lebih bisa menyenangkan keluarga lah. Rasane wah senengnya kok lah. Tadinya Pak jalan-jalan harus dipending, tadinya mau kemana pending karena ada urusan Ansor. Ketika nanti sudah selesai akan merasakan nikmatnya, karena belum pernah senikmat setelah periode. Saat ini kan mungkin istri kita, anak-anak kita merasakan nggak diberi waktu atau kurang waktu berkumpul dengan kita. Tapi ketika tidak selesai ya insya Allah dia merasakan gembira. Kalau orang-orang yang nggak pernah organisasi, yang nggak sibuk, ya nggak ada bedanya. Artinya ya karena biasa kumpul kan. Dan saya menjalani, walaupun kita kumpul dengan keluarganya tidak maksimal seperti, tidak panjang, tidak lama seperti
teman-teman kita yang berorganisasi, saya pastikan bahwasanya walaupun sedikit tapi kualitasnya. Jadi kualitas bersama keluarga walaupun sedikit tapi maksimal gitu loh. Daripada banyak bertemu keluarga tapi tidak maksimal. Artinya itu yang saya maksimalkan seperti itu. Ngobrol-ngobrol soal istri sekarang asal dari mana nih Gus? Istri saya itu istri yang istri saya asal dari Batang, dari Wonokerto. Ternyata Batang juga nama Wonokerto. Dan alhamdulillah pokoknya ketika pas saya terpilih jadi ketua, saya pulang istri tersenyum, selesai lah. Dalam dia tersenyum badan selesai. Ketika keluar terus si cemberut, ini bahaya, ini harus dikasih tahu. Tapi saya yakinlah semua kader Ansor pasti bisa menyelesaikan keluarganya. Ya gampang ngertinya, ketika kok di Ansor nggak aktif, berarti ada yang rewel keluarganya ini, nggak bisa menyelesaikan. Tidak clear Pak Gus ya? Ya bukan nggak clear, ada yang rewel. Di balik suami yang hebat ada istri yang luar biasa. Tepuk tangan semuanya sahabat. Inilah sosok Gusola, gitu ya. Jangan lupa komen, like, subscribe, ting. Terakhir Gus, closing statement, pesan apa yang Anda sampaikan kepada kader-kader agar bisa membagi waktu organisasi maupun pribadi Gus. Resepnya Gus. Semua kader Ansor pasti punya trik masing-masing. Tapi saya ingin pesan, ketika kita dikasih amanat, entah itu jadi bos Ansor, entah itu jadi pengurus musola, entah itu apa, mari kita maksimalkan kemampuan kita ataupun energi kita biar hikmah kita itu maksimal gitu loh. Terus lost lah kemana, jangan ketika kita, karena hikmah di Ansor itu enggak selamanya ada periodenya, jadi kita maksimal aja selalu selesai. Ketika nanti kalau kita ditar NU ya kita siap, kalau enggak ya tetap, artinya tetap kita berhikmah di NU walaupun tidak struktural. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Gus atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita jumpa lagi di podcast Ansor Kota Santri. Tetap bersama Sartono MM. Like, comment, subscribe, ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.